Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ya untuk pembahasan soal Kutul GM 2018 untuk Matlas ya, dengan kode paket 585. Oke, langsung aja kita dari nomor 1. Nah, nomor 1 katanya ada akar pangkat 3. Akar kuadrat ya dari 3 pangkat min setengah ditambah 1 ya kan, sama dengan akar kuadrat dari A tambah 1 per 3 pangkat min 1/4. Oke, berarti dari sini kalau mau nyari A-nya berapa kan ditanya. Ya udah, ada akar kan. Nah, gimana? Pangkat 2 kiri, pangkat 2 kanan. Oke. Kemudian kalau dipangkatin 2 berarti akarnya hilang ya. Jadi yang di sebelah kiri jadinya tinggal 3 pangkat min setengah ditambah 1. Yang di sebelah kanan jadinya A tambah 1 per. Bawahnya jadi berapa tuh? Pangkatnya dikali ya. 1/4 dikali 2 ya setengah. Berarti 3 pangkat min setengah. Oke, berarti ini naik ke jadinya berarti kita kalikan dulu dengan 3 pangkat min setengah karena untuk pecahannya biar hilang ya. Jadinya 3 pangkat min setengah dikali 3 pangkat min setengah ditambah 1 sama dengan gitu ya. A tambah 1. Sehingga ini kan 3 pangkat min setengah kali 3 pangkat min setengah jadinya pangkatnya ditambah. Jadinya 3 pangkat min 1 ditambah 3 pangkat min setengah. Sama dengan A tambah 1. Nah, berarti ini kan sepertiga nih. Ya, ini sepertiga ditambah 3 pangkat min setengah. Nah, sama dengan ini dikurang 1 sama dengan A. Ya, satunya langsung pindah ke kiri aja. Berarti sepertiga dikurang 1 ya, berarti sepertiga dikurang 1 itu sama aja kalau kita bikin begini. Nah, jadinya min 2/3. Oke. Berarti min 2/3 ditambah 3 pangkat min setengah sama dengan A. Nah, perlukah kita rubah? Lihat dulu di pilihan gandanya ternyata 3-nya ada yang pangkat ya. Makanya di sini tidak kita rubah. Ya, jawabannya adalah min 2/3 ditambah 3 pangkat min setengah. Jadi jawaban nomor 1 yang A. Oke. Next kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2 ya. Diketahui bahwa diberikan ya syarat bahwa y-nya sama x-nya itu lebih besar 0, tapi y-nya lebih besar daripada x. Nah, kenapa kalau misalnya y-nya itu nggak lebih besar daripada x, kalau dimasukkan ke dalam sini maka hasilnya sesuatu yang minus gitu ya. Oke, dari yang pertama ini ya, dari 9 dari log ya, 9 dari log y kuadrat dikurang x kuadrat sama dengan A. Kemudian x tambah y log 3 sama dengan B. Nah, yang ditanyakan adalah 27 log y kurang x. Itu sama dengan berapa? Nah, sebenarnya kalau untuk log-logan begini ya, ini nggak sulit ya. Oke, kenapa? Kalian cuma tinggal harus perhatikan bilangan-bilangan yang sudah diketahui di sini lebih cenderung hubungan dengan apa. Contoh, misalnya nih, kalian perhatikan 9, 3 sama 27 ini ada hubungannya sama 3 pangkat. Nah, ini 3 pangkat 1, ini 3 pangkat 3, ini 3 pangkat 2. So, kita sederhanain dulu aja. Nah, kalau yang sebelah yang ini nih, yang tengah ini gak usah disederhanain dulu karena belum bisa diapa-apain. Karena juga kita nggak tahu butuhnya apa. Oke, 3 pangkat 2 log y kuadrat kurang x kuadrat sama dengan A. Kemudian ini, kalau yang di sebelah kanan ini adalah 3 pangkat 3 log y kurang x gitu ya. Y kurang x sama dengan berapa gitu. Nah, berarti berdasarkan sifat logaritma, berarti ini jawabannya adalah 1/2 dikalikan dengan 3 log y kuadrat dikurang x kuadrat sama dengan A. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini berarti 1/3 dikalikan dengan 3 log 3 log y dikurang x. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tinggal kita lanjutkan nih, hubungan mereka bertiga nih apa nih setelah kita sederhanakan ya.
kalau kalian perhatikan jauh lebih ini rinci lagi, ini sebenarnya ada nggak hubungan sama yang di sini? Jelas ada. Apa? Kita tahu bahwa A kuadrat dikurang B kuadrat itu kan kalau difaktorin kan jadinya A plus B dikali A kurang B. Nah, alasannya kenapa? Apa namanya? Ini ibaratkan berapa dikali di depan kan pasti A sama B. Cuman bedanya adalah di tengah variabelnya 0 kalau dikali. Variabelnya 0. Koefisien dari variabel yang dikali adalah 0. Maka A tambah B dikali A kurang B. Kayak gitu. Ya, atau intinya lah rumus pemfaktoran tuh ada yang kayak gini. Lebih cepatnya gitu ya. Nah, sekarang jadi pertanyaannya adalah berarti ini bisa kita ubah seperti ini. Jadi atau ini kita kali 2 dulu aja ya. Nah jadinya 3 log Y kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan 2A. Nah, kemudian 3 log Y dikurang X dikali Y ditambah X sama dengan 2A. Nah, kalau kalian perhatikan berarti ini sebenarnya nih, ini sepertiga dikali 3 log Y kurang X nih. Nah, di sini udah ada hubungannya kan. Nah, berdasarkan sifat logaritma, kalau di dalamnya dikali begini ya, bukan kalau A log 3 dikali 4 log misalnya apalah intinya gitu. Nah, kalau kayak gini, ini kalian boleh yang namanya pisahkan menjadi bentuk penjumlahan. Jadi, ini 3 log Y ditambah X sama dengan 2A. Ya udah. Nah, sekarang bagaimana? Ini yang ditanya, tapi ini juga nggak ada. Nah, lihat yang satunya lagi di sini. Nah, bedanya bentuknya kebalik. Nah, ingat, kalau bentuknya kebalik itu adalah seperti ini sebenarnya. Seper dari 3 log X tambah Y sama dengan B. Berarti kita bisa bilang bahwa 3 log X tambah Y itu sama dengan apa? Seper B. Seperti itu ya. Jadi dari persamaan kedua ini kita udah ketemu nih bahwa 3 log X tambah itu adalah seper B. Berarti tinggal kita masukkan ke dalam yang sini ya, sehingga jadinya 3 log Y kurang X ditambah seper B sama dengan 2A. Berarti 3 log Y kurang X ini sama dengan 2A dikurang seper B. Ya udah, masukkan ke dalam sini. Ya. Jadinya sepertiga dikalikan dengan 2A kurang seper B. Ya udah, sepertiga dikalikan ini jadinya per B ya gitu ya. Per B 2AB dikurang 1. Nah, ya udah, ini tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 2AB kurang 1 per 3B. Jadi jawaban dari 27 log Y kurang X adalah 2AB dikurang 1 per 3B. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi gunakan sifat-sifat yang ada di logaritma ya. Nah, kalau misalnya ngotak-ngatik kayak gini tuh pasti ngotak-ngatik aja berdasarkan sifat yang logaritma. Oke? Next kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, untuk soal nomor 3-nya diketahui garis Y sama dengan C kurang X. Oke, garis ini memotong kurva yang Y sama dengan X kuadrat B kuadrat tambah BX kurang C dengan ingat A-nya tidak sama dengan 0 di titik min 2,5 gitu. Jika kurva tersebut simetris, terhadap garis X sama dengan 1, jadi X sama dengan 1 itu adalah sumbu simetri dari si kurva tersebut. Oke, berarti di sini ada yang diketahui ya. Nah, ada 2 info yang kita dapatkan. Yang pertama adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX dikurang C ini kita mempunyai XP atau sumbu simetri sebesar 1. Nah, di mana untuk mencari XP itu adalah min B per 2A ya. Min B per 2A itu di sini ini A-nya sama dengan A, B-nya sama dengan C, B dan C-nya adalah min C ya. Oke, dan berhubung ditanya adalah A tambah B tambah C juga ya. Berarti harus tahu nih A, B sama C-nya berapa. Berarti 1
berarti min B sama dengan 1 dikali 2A, berarti min B sama dengan 2A atau B sama dengan min 2A. Boleh seperti itu. Atau di sini juga kita bisa boleh bilang bahwa A sama dengan min setengah B. Masalah nanti pakai yang mana? Ya tergantung ya, lebih enak yang mana. Ya kalau saya sih lebih setuju pakai yang B sama dengan min 2A. Jadi biar nggak repot-repot ya, kita hitung pecahan. Nah kemudian katanya memotong nih, si Y sama dengan C kurang X itu memotong, sehingga ketemu titik potongnya ini. Nah dimana kalau untuk memotong dan mencari titik itu, simple syaratnya. Y1 sama dengan Y2. Nah, dari Y1 sama dengan Y2, ketemu harus bikin sama dengan 0, barulah ketemu min 2,5. Jadi Y1-nya itu berarti, yang kuadrat dulu aja ya. AX kuadrat tambah BX tambah dikurang C, sama dengan C dikurang X gitu ya. Berarti, ini AX kuadrat, atau nggak usah begini ya, karena apa, nggak usah dilanjutin begini karena kita udah tahu titik X sama Y-nya ternyata ya, berarti dari sini dari yang Y1 sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C ini dikurang C ini, kita punya info kalau ini 5 ketika dimasukin X-nya min 2. Jadi min 2 kuadrat tambah B dikali min 2 dikurang C, jadinya 5 sama dengan berapa nih? 4A dikurang 2B dikurang C. Ya. Itu baru berarti ini kita bisa bilang ini persamaan pertama lah ya, kalau kita bisa bilang. Kemudian yang kedua ada Y2 sama dengan C dikurang X. Katanya ini 5 ketika kita masukin C sama dengan min 2. Berarti 5 sama dengan C ditambah 3. Dari sini kita udah tahu dong bahwa C-nya sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2. Ternyata ini persamaan nggak terlalu berguna ya, karena nggak ada persamaan kedua, so kita biarkan aja ini sebuah persamaan gitu. Oke, karena berhubung C sama dengan 2, kita bisa merenew untuk si yang persamaan yang ini dulu ya. Jadi saya bikin begini, seperti ini. 5 sama dengan 4A dikurang 2B dikurang 2. Berarti 5 tambah 2 sama dengan 4A dikurang 2B. Berarti 7 sama dengan 4A dikurang 2B. Atau kita bisa bilang yang 4A dikurang 2B sama dengan 7. Ya nggak apa-apa. Oke, berarti dari sini tinggal kita harus cari salah satu variabelnya. C-nya udah ketemu nih. Ya, C-nya udah ketemu sama dengan 2. Terus bagaimana cara mencari variabel yang satu lagi kalau misalnya nggak ada persamaan lagi? Ada ini apa yang dikotakin di sini? Nah kalau kayak gini kalian terserah mau pakai yang mana. Boleh pakai yang B sama dengan min 2A juga boleh, atau yang ini. Cuman pas ternyata kita lihat, ternyata untuk yang kalau kita rubah jadi A sama dengan dalam bentuk B, koefisien A-nya kan genap. Jadi enak nih kalau misalnya saya bikin begini, 4 dikali min setengah B dikurang 2B. Berarti 7 sama dengan min 2B dikurang 2B ya. Oke, jadinya berarti min 4B ini 7. Berarti kita bisa bilang bahwa B itu sama dengan 7 per min 4. Atau B-nya adalah min 7 per 4. Nah, kalau udah ya boleh masukin ke sini nih. Berarti kalau B-nya adalah min 7 per 4, berarti A-nya berapa? Ya tinggal masukin aja. Berarti A sama dengan min setengah dikali min 7 per 4. Berarti A-nya sama dengan 7 per 8. Ya udah tinggal hitung aja. Berarti 7 per 8. Nah ini 7 per 8 atau di sini aja deh. Wait. Ini kita. Nah. 7 per 8 ditambah B-nya adalah min 7 per 4 ditambah C-nya 2. Berarti sama dengan ini kita bikin per 8 ya. Ini 7 ditambah min, jadi minus aja ya langsung ya. Minus 14 ditambah 2 berarti 7, ini 9. Pantesan ya nggak ada jawabannya kalau kita hitung lanjutin ke pecahan ya. Ternyata apa? Ini kan plus 2. Kenapa harus saya tulisnya plus 3?
Ayo lo, tuh kan, kebiasaan. Ya, oke. Ini plus 2, berarti kita dapat C-nya sama dengan 5 dikurang 2, berarti C-nya sama dengan 3 ya. Oke, C-nya sama dengan 3, so ini kita renew lagi, ini 3 ya, ganti. Nah, ini 3, ini 3. Nah, berarti jadinya 8 sama dengan 4A dikurang 2B. Nah, ini sama-sama kita bagi 2 nih. Jadinya 4 sama dengan 2A ya, 2A dikurang B. Nah, berhubung di sini biar enak. Sebenarnya mau masukin mana aja bisa enak aja ya. Karena kalau kita masukin ini ya ada, ya terserah. Kalau misalnya kalian mau masukin yang A monggo, tapi di sini kita masukin yang B aja. 4 sama dengan 2A dikurang min 2A. Oke, jadinya 4 sama dengan 4A. So, berarti kesimpulannya bahwa A itu adalah 4. 4 sama dengan 1. Nah, kalau A-nya 1, kita masukin ke sini. A-nya 1. Min setengah. Emang ya? Coba dicek dulu. Nah, berhubung A-nya 1, ya kita masukin jangan ke sini dong, ya kan? Kalau A-nya 1, berarti B sama dengan min 2 dikalikan dengan 1, berarti B-nya sama dengan min 2. Nah, misalkan kalau kalian mau masukinnya ke ini, dari sini masukinnya dari ini ya, yang 4 sama dengan 2A dikurang B. Kalau kalian mau masukin yang A sama dengan min setengah B juga nggak apa-apa. Berarti 2 dikali min setengah B dikurang B, jadinya 4 sama dengan min B dikurang B. Berarti 4 sama dengan min 2B, berarti B-nya sama dengan 4 per min 2. Berarti B-nya adalah min 2. Ya udah, masukin. Berarti A sama dengan min setengah dikali min 2, berarti A-nya sama dengan 1. Ya udah, berarti kita langsung lanjutkan. Berarti A tambah B tambah C sama dengan A-nya 1 tambah B-nya adalah min 2 ditambah C-nya adalah 3. Berarti jawabannya adalah 2. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 3 adalah yang B ya. Oke, kalian harus teliti ya, hati-hati jangan kayak saya tadi ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Oke, untuk soal nomor 4 diketahui bahwa persamaan kuadrat, ada persamaan kuadrat lagi ya, 3x kuadrat 3x kuadrat ditambah 8x dikurang C sama dengan 0, katanya punya x1 dan x2 di sini. Nah, kemudian diketahui bahwa salah satu akarnya itu saling jadi kayak ibaratkan udah dibalik, terus udah balik. Ini posisi balik tanda juga, lawan tanda. Nah, gitu ya. Jadi katanya x1 itu sama dengan min 1 per x2. Nah, kira-kira terus habis itu dengan syarat x1 juga lebih besar daripada x2 ya. Oke. Kemudian maka persamaan akar-akar kuadrat yang baru. Oke, maka persamaan akar kuadrat yang baru yang kalau misalnya kita masukin 1 per x1 tambah 1 itu akarnya berapa? Terus 1 per x2 dikurang 2 itu berapa? Nah, habis itu barulah kita bikin ini faktor ya. Ini akar ya, akar 1. Ini akar 2. Nah, habis itu ini persamaan kuadrat yang baru itu berapa sih gitu ya. Ya udah, berarti permasalahannya adalah kita harus cari dulu nih di sininya. Tapi bagaimana mau mencari nilai x1 dan x2 sedangkan C-nya aja, untuk C-nya aja belum ada. Nah, di sinilah gunanya x1 per x1 sama dengan min 1 per x2. Nah, kalau kita mau hubungkan dengan C, maka yang kita bisa lakukan apa? Ya, yang kita bisa lakukan adalah di sini x1 dikali x2 itu sama dengan C per A. Ya udah, tapi ingat ya, C-nya ini jadi min C nanti. Nah, x1 ini min 1 per x2 dikalikan dengan x2 sama dengan min C per 3. Nah, coret nih. Sama-sama coret kan? Cepret. Sehingga jadinya min 1 sama dengan min C per 3. Ya udah, berarti min 1 dikali 3 sama dengan min C, berarti min 3 sama dengan min C.
alias C-nya sama dengan 3. So, reproduce, diulang lagi bahwa efeknya itu yang benar adalah seperti ini. Untuk persamaan kuadratnya yang benar ya. 3x kuadrat ditambah 8x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, dia punya akar x1 dan x2 yang bisa kita hitung. Nah, terserah kalau mau pakai rumus ABC boleh ya, tapi di sini saya mau pakainya pefaktoran aja. Kalau rumus ABC itu kalau emang udah benar-benar nggak kepikiran sama sekali baru pakai. Nah, ini dikali min 9. Kalau ditambahin dikali hasilnya min 9, kalau ditambahin hasilnya plus 8. Nah, berapa? 9 min 1. Jadinya ini untuk 3x kuadrat ini berarti 1/3. Nah, atau di sini kita tulisnya di di sini aja ya. Nah, sehingga kita bisa masukkan berarti ini jadinya 1/3 dikali 3x ditambah 9 dikali 3x kurang 1 sama dengan 0 ya. Nah, ya udah, mana yang bisa sama-sama dibagi 3? Yang ini 1 ini 3. Sehingga jadinya berarti x plus 3 dikali 3x kurang 1 sama dengan 0. Ya udah, akan ada dua nilai nih. Yang pertama, kalau x tambah 3 sama dengan 0 berarti x sama dengan min 3. Nah, ini 3x kurang 1 sama dengan 0 berarti 3x sama dengan 1 dan x-nya adalah 1/3. Berarti yang akan menjadi X1 yang mana? Yang akan menjadi X1 adalah yang ini dan X2-nya adalah yang ini. Kenapa? Karena syaratnya adalah harus lebih gede. Even though walaupun pecahan, tapi positif itu pasti lebih gede daripada negatif kan. Ya udah, baru masukkan ke sini. Ya, kalian masukkan ke sini. Untuk A1 itu, A1 itu adalah akar persamaan kuadrat baru yang pertama. 1/x1 tambah 1. Nah, berarti di sini A1 sama dengan 1/1/3 tambah 1. Berarti A1 sama dengan 1/3 tambah 3. Berarti A1-nya sama dengan 1/4/3 alias berarti A1-nya sama dengan 1 dikali 3/4. Karena kan per ini adalah pembagian ya. Jadi 1 dibagi 4/3 ya harus 1 dikali 3/4. Berarti A1-nya adalah 3/4. Itu untuk yang pertama. Ya, yang kedua itu 1/x2 kurang 2. Sedangkan x2-nya itu adalah min 3 kan. Berarti A2-nya sama dengan 1/x2-nya adalah min 3 dikurang 2. Berarti A2-nya sama dengan 1/min 5. Berarti A2-nya sama dengan min 1/5. Nah, sekarang kalau misalnya ditanya bagaimana sih cara membuat persamaan kuadrat baru? Nah, cara membuat persamaan kuadrat baru ini kalau kalian mau pakai rumus ya nggak apa-apa. Ya, dimana rumus persamaan kuadrat baru itu adalah x kurang A dikali x dikurang B sama dengan 0. Jadi, untuk A-nya sama B-nya itu adalah yang di sini. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kalian masukin pakai rumus, berarti ini x dikurang 3/4 dikalikan dengan x min 1/5, jadinya tambah 1/5 sama dengan 0. Yaudah, di sini kalian kali dulu juga nggak apa-apa gitu ya. Atau kita kali udah langsung dikali, misalkan dikali 20 atau dikali 5 dikali 4 ya boleh ya. Nah, ini dikali dulu jadinya x kuadrat. Ini x kuadrat. Terus habis itu ini kan plus 1/5x. Nah, ini min 3/4x. Ini min 3/20 sama dengan 0. Kita kalikan dengan yang namanya 20. Ya, dikali 20 ya semuanya. Sehingga jadinya 20x kuadrat tambah 4x dikurang 15x dikurang 3 sama dengan 0. Jadinya persamaan kuadrat yang baru adalah 20x kuadrat dikurang 11x dikurang 3 sama dengan 0. Ada jawabannya? 20x kuadrat dikurang 11x dikurang 3. Ada. Jawabannya adalah yang C ya. Itu kalau kalian mau pakai rumus. Kalau nggak pakai rumus itu sebenarnya kalian udah biasa sering pakai. Nah, kenapa? Kalian coba perhatikan akar-akarnya ini kan 3/4 sama min 1/5. Kalian balik proses yang kalian biasa kerjain. Di mana proses yang biasa kalian kerjain itu ada di sini. Kalian perhatiin ini.
Lihat, kan kalau biasanya kita kerjain dari atas ke bawah, maka ini dari bawah ke atas. Kalau ini min 3, di sini plus 3. Gitu ya. Nah, kalau di sininya adalah 1, maka di sini adalah min 1. Atau kalau misalnya di sini kita masukin sama-sama bagi 3 kan jadinya X kurang sepertiga kan. Nah, ya udah, berarti tanpa pakai rumus ya kita langsung bisa kerjain aja sebenarnya. X dikurang 3/4 dikali X ditambah 1/5 sama dengan 0. Ya udah, dilanjutin, jawabannya adalah seperti ini. Gitu ya. Nah, oke, gitu kurang lebih seperti itu untuk mencari akar persamaan kuadrat baru ya. Atau persamaan kuadrat barunya ya kayak gini, cara nyarinya. Cari akarnya dulu, cari akarnya dulu baru bentuk persamaan kuadrat barunya. Kalau belum ada ya cari. Tapi misalnya kalau nggak ada gimana? Misalnya kalau nggak ketemu nih angkanya jelek, akar-akaran. Nah, biasanya kalau untuk yang akar-akaran kayak gitu, biasanya diakalin di soal dengan syarat. Biasanya syaratnya nih di sini yang harus kalian perhatikan untuk akar-akar persamaan kuadrat barunya sama nggak? Karena berhubung tidak sama, ya kan? Berhubung tidak sama, kita nggak bisa pakai cara yang kayak biasanya kita misalkan gitu. Nah, jadi kalau untuk yang misalnya di sini kita nggak bisa cari akarnya, itu biasanya di sini yang dua ini sama. Let's say misalnya akar persamaan kuadrat barunya adalah 2x1 dan 2x2. Nah, kalau dari sini kalian nggak usah repot-repot, kalian misalin aja. Y sama dengan 2x, maka kalian akan ketemu x sama dengan 1/2y. Kalau udah, masukin ke persamaan kuadratnya. Persamaan kuadrat yang lama ya. Udah, habis itu pasti fix ketemu persamaan kuadrat barunya. Tapi dengan syarat harus sama nih. Kalau beda, berarti kemungkinan besar kalau beda di awalnya bisa dihitung. Gitu loh. Tapi kalau misalnya biasanya nggak dihitung, biasanya di sini pasti dikasih yang sama. Ya, supaya seperti ini bisa ngerjainnya. Kalau misalnya 1/x tambah 1, x1 tambah 1, berarti di sebelahnya 1/x2 tambah 1. Gitu kurang lebih. Ya, jadi nggak boleh di sebelah kiri tambah 1, di sebelah kanan kurang 2, nggak boleh. Kalau kayak gini gimana? Ya udah, lanjutkan. Berarti Y sama dengan 1/x tambah 1. Berarti Y sama dikali X tambah 1 sama dengan 1. Berarti XY sama ditambah Y sama dengan 1. Berarti XY sama dengan 1 kurang Y. So, X-nya adalah 1 kurang Y per Y. Tinggal masukin ini ke persamaan kuadrat yang ada di soal. Ya. Oke, kita bisa lanjut ke soal nomor 5. Nah, oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Diberitahukan di soal katanya ditanya jumlah semua nilai X yang memenuhi persamaan seperti berikut. Oke, dari nomor 5 itu diketahui bahwa ada persamaan pertama yaitu Y dikurang 15 per X sama dengan min dari X tambah 2. Ya, min X tambah 2. Kemudian yang kedua adalah X dikurang Y kurang 3 sama dengan 0. Nah, terus gimana cara carinya? Nah, karena berhubung jumlah semua nilai X yang kita cari, berarti kita usahakan supaya dalam bentuk X semua. Nah, ini kita bisa akalin dengan cara apa? Kita rubah di sebelah kanan ini jadi Y. Jadi X ya, dalam bentuk X maksudnya. Jadi Y sama dengan. Berarti ini X dikurang 3 sama dengan Y. Ya kan, Y-nya aja yang pindah ke kanan biar jadi positif. So, di sini kita udah ketemu bahwa Y itu sama dengan X dikurang 3. Ya udah, masukkan ke dalam sini. Nah, berarti X dikurang 3 dikurang 15 per X sama dengan min X tambah 2. Kalau udah gimana? Kita kalikan dengan yang namanya X biar pecahan penyebut si X ini hilang. Jadinya X dikali X kurang 3 dikurang 15 sama dengan min X dikali X tambah 2. Ya udah, tinggal kalikan aja. Berarti ini X kuadrat dikurang 3X dikurang 15 sama dengan min X kuadrat dikurang 2X. Kita bikin sama dengan 0. Berarti X kuadrat ditambah X kuadrat min 3X ditambah 2X dikurang 15 sama dengan 0. Berarti jadinya 2X kuadrat dikurang X dikurang 15 sama dengan 0. Nah, berhubung pangkat 2, ya kan, persamaan kuadrat, ini kan pasti punya X1 sama X2 kan.
Nah, yang ditanya itu adalah X1 tambah X2 nya berapa. Ya udah, tinggal pakai rumus min B per A. Nah, dimana untuk di sini kita tahu A-nya 2, B-nya min 1, dan C-nya adalah min 15. Ya udah, berarti X1 tambah X2 nya adalah min dari min 1 per 2. Jadi X1 tambah X2 nya adalah sama dengan setengah. So, jawaban nomor 5 yang A gitu. Atau kalau emang misalnya bisa dicari akarnya, ya cari aja. Kayak contohnya 2x kuadrat dikurang x dikurang 15. Berarti kalau mau mencari faktornya misalkan ya, 2x kuadrat dikurang x kurang 15 sama dengan 0. Ini jadinya min 30. Cari kalau dikali hasilnya min 30 ditambahin hasilnya min 1. Jawabannya adalah min 6 dan 5. Ya udah, berarti 1/2 dikalikan dengan 2x dikalikan 2x sama dengan 0. Jadinya min 6 dan plus 5. Kita sama-sama bagi 2, ya berarti yang cuman yang kiri doang ya yang bisa. Sehingga kita ketemu bahwa di sini x dikurang 3, x dikurang 3 ya, dikalikan dengan 2x tambah 5 sama dengan 0. Berarti kan ada dua nilai nih. X kurang 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan 3. 2x tambah 5 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan min 5, dan x-nya adalah min 5 per 2. Sehingga kita dapat katakan bahwa X1 tambah X2 nya adalah 3 ditambah min 5 per 2. Sehingga kita bikin jadinya per 2. Ini 6 ditambah min 5. Jawabannya adalah 1 per 2. Toh sama aja kan ternyata. Tuh ya. Oke. Next kita lanjut ya ke soal nomor 6.